bisa lihat. Ini ya kemarin ya. Ini kan? Iya, Bu. Oh, iya. Sih, kalian dibahas ya. Soal nomor 1 apa berarti? Nek soal nomor 1 jawabannya apa? Pernyataan yang tidak berkaitan dengan sifat kerja enzim. Katalis bukan? Bekerja dengan kondisi tertentu, bekerja spesifik, mengalami denaturasi pada suhu itu harusnya, pada suhu yang tinggi, bekerja pada pH netral. Yang tidak pH netral bukan. Iya, yang tidak yang netral. Kenapa kok yang netral yang enggak? Siapa sing jawab mau? Kenapa kok ini salah? Halo. Sing jawabmu siapa? Boleh. Laser. Nasir. Kenapa kok salah, Sir? Kan tidak berkaitan dengan sifat kerja enzim, bekerja pada pH netral. Menurutmu, Sir, kenapa salah? Karena kerja enzim itu dipengaruhi sama pH-nya dan nggak bisa di netral. Dipengaruhi oleh pH, benar. Terus? Tapi dan nggak bisa di netral. Nggak bisa dinetralkan. Maksudnya nggak bisa di pH, di pH netralnya dulu. Oh, nggak bisa di pH netral. Ya, Gitu. Berarti netrali pH-nya piro? 7. 7. Jadi enzim itu nggak bisa bekerja pada pH 7. Misalnya tialin, enzim di mulut itu pH-nya piro? Terus enzim di lambung pH-nya piro? Terus pH-nya asam kalau lambung. nek lambung asam. Nah nek nenggone usus halus, enzim yang bekerja di usus halus pH-nya piro aja? Itu materi ini kelas ini toh, kelas 11 toh, pencernaan toh. Asam nggak sih, Bu? Masa iji ono asame? Nek di lambung itu kenapa dia asam? Karena ada Cl-nya. Karena ada HCl, itu kan asam kuat tuh. Maka kalau kamu itu sakit lambung, kadang-kadang keluar cairan yang rasanya pahit ya. Nek ada yang kena mah atau kena itu muntah, di sini cairannya pahit ya, itu karena asam sifatnya. Itu mengiritasi saluran pencernaan kalau sering-sering muntah kayak gitu. Kan sifatnya korosif ya, asam kuat itu. Jadi bisa ngerusak. Nek sering muntah begitu bisa ngerusak ini loh, kerongkongan sampai ke mulut. Terus sering rasanya pahit di mulut, kemudian itu bisa ngerusak gigi karena dia asam banget. Nah, terus nek nenggone usus halus apa isi tetap asam? Ya enggak? Enggak kayak. Lah, berarti dia ini apa nenggone usus halus pH-nya? Asam apa basah? Apa netral? Asam. 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 Mosok usus halus Asam. asam. Basah. Kenapa basah? Ayo, ini materi pencernaan kelas 11 loh. Dari asam, dari cim, ya kan? Cim itu kan bubur yang ada di lambung itu, kan keluar ke usus halus pelan-pelan karena ada sphincter pilorik di situ kan, ada klep pilorik di ujung lambung itu kan. Nek di bagian atas antara lambung dengan tenggorokan itu kan ada sphincter esofageal gitu. Ada klep esofagus. Terus yang bawahnya ada klep pilorik, ya kan? Nah, kan itu menjaga supaya makanan ada di lambung bisa 3-4 jam dicerna di situ jadi bubur.
Baru kemudian kan dikeluarin pelan-pelan, klepe buka sidik-sidik gitu, enggak disuor ngono banjir ora. Nah, ususnya jebol raan. Kan pelan-pelan dibuka pelan-pelan. Nah, dari yang asam, dari situasi asam lalu berubah ke situasi yang lebih basah. Sopo sing marai, ayo. Ada nggak yang menetralkan keasaman makanan dari lambung itu? Ada yang tahu nggak? Materi ini kelas 11 itu. Kak Anggi pernah cerita? Enggak pernah? Pernah dong mesti. Kali. Empedu, Bu. Empedu. Sik to. Nah, ini belajar pencernaan meneh ki. Pencernaan ki berarti nek lambung ki. Ini kelihatan nggak? Gambar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kan ini toh. Gitu toh. Hehe. Ya wis anggaplah ngono. Kan ini kan kerongkongan, esofagus. Terus ini lambung. Terus ini usus halus. 12 jari. Kan usus halus ada 3 tuh, 12 jari dulu, duodenum, jejunum, ileum kan gitu. Nah, di sini kan ada sphincter, klep. Di sini ada klep. Ini yang disebut sebagai sphincter esofageal. Terus yang ini disebut sphincter pilorik. Pilorik. Karena kan bagian lambung ada bagian fundus pilorus ya toh. Ini bagian fundusnya. Fundus. Ini bagian pilorusnya. Iya enggak? Nah, maka lalu disebutnya sphincter pilorik karena ada di bagian pilorus. Dan di sini suasananya asam karena ada HCl. Nah, tapi kalau sudah makanan dari sini terus keluar ke usus halus, memang di sini ada garam empedu ya, karena di sini kan ada hepar. Lalu di situ ada empedunya. Nah, nanti ada saluran yang ke sini, ductus choledochus itu. Ya kan? Terus ning kene ono pankrease. Di belakangnya lambung kan? Nah, iya. Nek tadi ada yang bilang empedu. Empedu emang keluarin apa? Yang bisa membuat basah. Iya, Bu. Apa jenenge? Iki lho. Na2CO3 kalau nggak salah namanya ya. Cari deh. NO2CO3 apa? Natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat yang ngeluarin siapa? Oh, pankreas ya, kayaknya. Pankreas apa empedu? Cek. Kayaknya pankreas yang ini. Kok rasa nganggo kayaknya cek sih. Cek dulu. Minta tolong nak yang bisa ngecek di Google ini pankreas apa empedu supaya pasti gitu loh. Nek apa-apa di nganu kan susah. Pankreas atau empedu? Ada yang googling? Pankreas ya, Bu. Hah? Pankreas. Pankreas? Yakin? Dibilang apa di referensi yang kamu baca? Apa, Dri? Kamu baca referensi nggak? Ini dari internet ya, aku Ayo. baca nih. Ayo. Munine piye? Cairan pankreas ini juga mengandung garam natrium karbonat. Berarti Garam natrium ini bersifat basa. Nah, berarti siapa yang bikin membuat basah? Pankreas ini mengeluarkan ini toh. Nah, ini yang membuat situasi yang di sini ini jadi lebih basah. Nek basahi pH-ne piro? Di atas 7 kan? Nah, nek ning kene kan kurang dari 7 toh. Iya enggak? Berarti artinya apa? Bahwa enzim itu bekerja
tidak harus dalam situasi netral. Karena enzim itu kerjanya spesifik, maka pada enzim-enzim tertentu dia bekerja pada pH yang asam. Ada yang bekerja pada pH yang basa. Bahkan ada yang cenderung di mulut itu kan cenderung netral, pH-nya 6,5 sekitar itu kan, sampai 7. Itu di mulut. Coba cek di Google. Di mulut itu pH-nya berapa, di situ ada enzim apa. Yang sudah ketemu bisa speak up. Biar baca sendiri maksudnya, jadinya enggak begitu saja percaya dengan omongannya Buning. Kok nek Buning pas ndobol apa pas lali? Kan ada dasarnya, ada referensinya. Yuk, siapa yang sudah ketemu? Enzim tialin, Bu. Sifatnya netral. Nah, tialin sifatnya netral. Tialin. Netral kira-kira berapa? Disebutkan nggak nilainya? Nilai pH-nya disebutkan nggak? Malah kok ya salah kabeh. Enggak. Ya netral. Nggak nemu, Bu. Nah, oke. Berarti kan kalau begitu pH di mulut itu kan cenderung netral. Padahal di situ ada enzim tialinnya. Jadi tialin itu bekerja pada situasi yang netral. Terus nek di sini ada enzim apa di lambung tuh? Enzimnya apa? Enzimnya di lambung apa? Ayo. Apa ki? PRL, ayo siapa? Ngerti. Wah, itu udah ngerti ya. Pepsin renin lipase, Bu. Nah, berarti pepsin renin lipase itu dia harus bekerja pada situasi yang Asam. asam. Kurang dari 7, gitu. Karena ada HCl-nya di sini. Dan HCl itu kan asam kuat. Ada kemungkinan bahwa mereka bisa bekerja pada pH sekitar 1, 2 gitu. Nah, sementara yang di sini tuh banyak banget enzimnya kan di usus halus itu. Enzimnya kan banyak banget karena dia harus memecah yang dari rantai-rantai panjang itu atau rantai ganda jadi rantai tunggal semua. Gitu. Kalau karbohidrat nek rantai tunggalnya jadi apa? Nek karbohidrat. Rantai tunggalnya jadi apa? Karbohidrat itu polisakarid jadi apa nih? Monosakarid toh, glukosa toh antara lain. Nah, jadi antara lain glukosa, selain glukosa apa? Monosakarid selain glukosa ada nggak? Protein apa? Lipid apa? Monosakarid. Asam amino, nek protein. Oke. Terus nek lipida yang sederhananya apa? Asam juga. Nah, sama gliserol. Oke. Nah, kalau tadi nih monosakarid selain glukosa ada enggak? Galaktosa, Bu. Galaktosa apa nih? Fruktosa. Nah, fruktosa itu kan gula yang ada di buah. Fruit. Nah, fruktosa. Itu semua monosakarida. Jadi di proses pencernaan yang terakhir enzimatis di 12 jari, terus nanti lanjut di kosong, duodenum, jejunum gitu. Nah, ini semua proses pembentukan ini, proses pemecahan ini. Nih. Proses ini. Yang di sini di 12 jari sama di kosong itu nanti semua molekul-molekul kimia besar itu akan jadi molekul sederhana ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai sari makanan. Terus sama usus penyerapan dia diserap, gitu. Di ilium itu sari makanannya diserap masuk peredaran darah, pembuluh darah. Di pembuluh darah terus masuk ning di
dialirkan ning ndi? Itu konsepnya pencernaan toh. Setelah dari pembuluh darah terus kemana? Antara lain masuk vena porta hepatis kan? Masuk ke hati kan? Ketemu mereka semua itu di hati. Ning hati, di hatiku, di hepar. Lalu di sini dilakukan proses metabolik. Penyusunan, pembongkaran di situ. Gitu. Dengan prosesnya begitu. Oke. Ya, balik lagi ke tadi gimana? Sehingga yang namanya enzim itu dia bekerja pada situasi yang sesuai. Jadi kalau kenapa ini salah? Karena enzim itu bekerjanya pada pH yang sesuai. Tergantung enzimnya gitu. Oke ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Terus yang kedua ini mungkin kemarin kunciku sing salah kali ya. Tak deloki kuncine iki salah apa ora ya? Piye carane? Haha. Oh iya, saya salah kunci, Nak. Harusnya ini harusnya. Benar, makasih ya, Dri. Oke, Bu. Itu ya salah nih. Oh, answer key. Harusnya gini. Terus diganti. Klik. Ini dihapus. Klik. Ya. Dan. Nah. Jadi kenapa ini harusnya bukan lock and key? Karena kan ini bentuknya nggak sama dengan ini. Dengan enzimnya. Jadi bentuk substratnya yang kayak begini, ini tidak sama dengan bentuk enzimnya. Padahal menurut lock and key itu harus pas kayak puzzle, ya toh? Lock and key itu harus pas kayak puzzle. Tapi ini enggak, jadi ini menyesuaikan. Ini yang disebut sebagai sisi aktif atau situs aktif itu sisi aktif. Tempat menempelnya substrat. Jadi tempat menempelnya substrat itu harus sesuai dengan substratnya atau mendekati substratnya. Nah, ini kan mendekati substrat. Nah, karena substratnya bentuknya setengah lingkaran kayak gini, ini segitiga lah, sing kene pas. Nah, sing kene ora patek pas, terus dipaske. Jadi sisi aktifnya menurut Indusfit itu sisi aktifnya agak lebih fleksibel gitu. Tapi kalau yang lock and key itu nek ora ngono ora iso gitu loh. Jadi kalau ini sisi aktifnya harus bentuknya persis kayak begitu baru dia bisa. Gitu. Teori yang lock and key itu teori lama. Teori barunya adalah teori Indusfit ini. Ini lebih baru. Jadi teori Indusfit ini yang sekarang lebih banyak digunakan dibandingkan teori yang lock and key. Oke? Ya. Berdasarkan gambar nomor 2, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa apa nih? Kalau berdasarkan ini. Kamu lihatnya itu peristiwa apa? Lihatnya dari sini. Dari awal sampai akhir. Katabolisme bukan, Bu. Katabolisme apa? Katabolisme. Karena pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yes, katabolisme. Katabolisme itu sifatnya endergonik atau eksergonik? Melepaskan energi atau membutuhkan energi? Katabolisme. Eksergonik ya, Bu? Eksergonik. Ya, jadi dia sifatnya melepaskan energi. Benar. Benar, Dri. Oke. Jadi kalau di sini jawabannya nomor 2 berarti apa? Metabolisme enggak kan? Metabolisme meliputi 2 macam kok. Anabolisme penyusunan, sintesis ya penyusunan, penyusunan ya penyusunan, ya berarti sing iki. Ya kan, katabolisme. Itu caranya kalau cap cip cup ora ngerti sing endi ya, tapi harus mudeng ini nama lainnya apa gitu. Nah, kelihatan. Terus yang nomor 4.
Bagian enzim yang tersusun dari protein disebut apa? Enzim. Hah? Apa enzim, Bu? Apoenzim. Nah, apoenzim. Nek holoenzim apa holoenzim? Itu lengkap, Bu, isinya. Apakah semua enzim itu sifatnya holoenzim? Lengkap. Ada gugus proteinnya, ada gugus non proteinnya. Kira-kira semua enzim akan selengkap itukah? Nanti coba cari ya. Coba cari. Apakah semua enzim itu sifatnya lengkap? Ada gugus protein dan gugus non proteinnya atau tidak? Atau hanya beberapa aja? Gitu. Nanti coba dicari. Kalau sudah ketemu ngomong aku ya. Holoenzim ini kan tersusun dari si protein dan atau disebut apoenzim dan sisi non protein. Yang non proteinnya disebut gugus prostetik. Jadi kalau holoenzim itu ada gugus protein, ada gugus prostetik. Lah gugus prostetik bisa terdiri dari koenzim sama kofaktor, ya enggak? Tulisanku ketok rak Cah. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ada yang terdiri dari protein dan terdiri dari non protein. Meskipun di PPT-nya ada yaitu ya. Nah, gugus protein disebutnya gugus apoenzim atau nama lainnya apoenzim. Non protein disebut sebagai gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu ada dua macam. Apa? Ayo, siapa sing kelingan? Apa dan apa? Enzim sama kofaktor. Hmm? Enzim sama kofaktor. Enzim kofaktor. Oh, suaranya cilik mentah laser ya, suaranya laser ya. Iya. Yang gede tuh. Koenzim Koenzim. sama kofaktor. Oke, koenzim sama kofaktor bedanya apa? Benar. Enzim itu ada zat organiknya. Ini adalah senyawa organik. Kalau kofaktor, Zat anorganik, Bu. iya, anorganik. Ini biasanya berupa mineral. Kalsium, klorid, natrium, nah itu Ca, Cl, Na, kayak gitu. Nah kalau organik itu bisa tiamin. Tiamin ini vitamin apa? Vitamin toh ini. Ini biasanya koenzim organik ini berupa vitamin. Tiamin, nikotinamid, dinukleotid, nikotinamid. Terus flavotoxin ya kalau nggak salah ya. Kan ada macam-macam vitamin tuh. Nama lainnya vitamin C apa, asam askorbat, vitamin B apa. Kan ada toh? Nah, ini biasanya koenzim itu berupa vitamin. Cari ya. Nama NAD H karo FADH. Ya, cari. Singkatannya apa? NAD itu nikotin amid adenin dinukleotida. Nah, nikotinamid adenin dinukleotid. Nukleotida itu ada di dalam nukleus, dinukleotid. Adenin itu basa nitrogen yang ada pada DNA. Nikotinamid adenin dinukleotid. Nek FADH atau FAD ora sah nganggo H wis karena ini plus biasanya. Nek FAD Flavin adenin dinukleotid, Bu. nah, flavin adenin dinukleotid. Nah, sekarang cari ya, cari lagi nih. Karena ini penting nih.
Ini penting nanti. Ini si FAD sama NAD tadi flavin adenin dinukleotid sama nikotinamid adenin dinukleotid, gitu. Ini fungsinya apa? Fungsi. Cari. Ben karo buka Google sisan. Yang nggak pernah mau buka searching yo. Kayak kata dalam tempurung kamu nanti. Wes. Siapa sing nemu? Bu, membawa elektron dari glikolisis dan siklus Krebs adalah Dalam bentuk hidrogen. dalam bentuk hidrogen. Membawa elektron Membawa Ya. elektron dari glikolisis dan Glikolisis. siklus Krebs. siklus Krebs mocone. Oh, ya Bu. Membawa elektron dari glikolisis ke siklus Krebs. Ya, nanti yang mau kita pelajari itu soalnya. Jadinya kenapa saya nanya. Jadi ini adalah pengangkut elektron, Nak. Si FAD dan NAD. Kenapa tak kasih situ plus dan kenapa hanya tak ilangi? Karena tadi dia pembawa elektron. Kalau dia nanti menerima elektron, maka dia akan ketambahan H. Sehingga lalu dari FAD plus menjadi FADH. Oh no. Dan itu nanti akan banyak kita temukan di materi kita berikutnya soal katabolisme. Gitu. Jadi kalau ini kalau dia elektronnya belum diterima. Kalau elektronnya sudah diterima, maka lalu dia jadi FADH2 biasanya. Kalau ini jadi NADH. Gitu. Jadi kalau dia kehilangan elektron, mereka ini kehilangan elektron, ya balik meneh, jadi ngono kuwi meneh. Dan ternyata kan dia ini adalah koenzim. Jadi membantu proses reaksi enzimatis. Gitu. Oke ya. Nek rak mudeng takon lho ya. Oh iya wae jebulane ra ngerti. Nomor 5 jawabannya apa? Struktur enzim Sisi yang aktif ya Bu. iya sisi aktif. Kalau sisi di luar sisi aktif namanya apa? Ini enzim nih. Nah, enzimnya ini. Substrate bentuknya ini. Misalnya iki. Nah, ini substrat, ini enzim. Nah, tempat menempelnya substrat ini yang di sini nih namanya sisi aktif. Yang bentuknya menyerupai substratnya. Menyerupai substratnya. Bisa sama, bisa serupa. Nah, kalau industri kan DE nanti menyesuaikan. Tapi nggak bisa misalnya ini bentuknya kayak ono ya. Bentuknya terlalu berubah atau terlalu berbeda enggak. Biasanya bentuknya mirip. Nah, gitu. Nah, lalu yang di luar sisi aktif namanya sisi apa? Alosterik ya Bu. Oke. Allosterik. Oke, Drew. Nah, sisi allosterik adalah sisi tempat nanti menempelnya inhibitor. Jadi ada yang disebut inhibitor non kompetitif itu nempleknya ning kene, ning sisi allosterik. Kalau dia nemplek di sini, dia akan merubah struktur sisi aktif karena merubah bentuk enzim toh. Jenenge didesek. Kalau didesek kan nanti strukturnya bisa berubah. Nah, kalau sisi aktifnya berubah bentuk, substratnya ra iso mlebu no. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi ada bagian enzim itu ada yang disebut sisi aktif, ada yang disebut sisi allosterik. Sisi aktif adalah tempat di mana enzim itu menempel dengan substratnya. Kalau sisi allosterik adalah sisi di luar sisi aktif, seringkali di situ ditempeli oleh inhibitor. Inhibitor non kompetitif. Karena dia tidak berkompetisi, dia hanya
merubah bentuk sisi aktif. Jadi kalau inhibitor non kompetitif itu merubah bentuk, bisa bayangin nggak sisi aktif enzim? Bisa bayangin? Nah, biologi ini nganggo imajinasi. Belajar berimajinasi. Jadi ini struktur skematis aja, struktur enzim yang kayak begini ini skematisnya aja, memudahkan kita untuk melihat aja. Tapi sebetulnya ini adalah komponen struktur kimia, rantai kimia, yang karu-karuan kayak bentuk gitu. Cuma sisi aktifnya ini akan menyerupai bentuk substrat. Sehingga kalau seandainya ada substrat lain yang bukan substrat aslinya, substrat lain atau senyawa lain yang dia nempel pada sisi allosterik ini, maka kan sisi aktif ini bisa berubah bentuk. Kalau dia berubah bentuk, maka substratnya nggak bisa masuk, enzimnya nggak bisa kerja. Gitu. Oke. Ya, itu tadi materinya yang kuis. Kemarin banyak yang benar kok, tapi karena itu tadi jadinya semua salah satu ya. Ya. Jadi itu tadi yang kita bicara soal enzim. Nah, kan ini. Ini apa bedanya antara inhibitor tadi, inhibitor kompetitif dengan inhibitor non kompetitif. Kemarin sudah sampai sini kan? Sudah sampai belum? Sampai mana kemarin? Ini sudah? Sudah apa belum? Sudah sampai sini belum sih? Kayaknya belum, Bu. Oh belum toh. Oh mulane kok meneng wae ya. Nyambungnya kok suwi sampai endi ya? Sampai faktor yang mempengaruhi kerja enzim atau baru sampai ini? Baru sampai ini ya? Halo saudara-saudara, apakah baru sampai ini? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi ciri-ciri enzim itu disebut biokatalisator. Kenapa disebut biokatalisator, Nak? Ada yang tahu? Ada yang ingat kenapa disebut biokatalisator? Bercepat reaksi itu ya. Dia senyawa organik yang mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak bereaksi. Oke. Yang kedua, dia berupa protein. Biasanya enzim kan kebanyakan berupa apoenzim, kebanyakan. Jadi beberapa saja yang sifatnya holoenzim. Holoenzim itu ada dengan kofaktor dan koenzimnya. Nah, karena sifatnya dia protein, maka dia itu termolabil. Termolabil itu artinya dia mudah berubah ketika suhunya terlalu tinggi. Jadi struktur protein itu akan mudah berubah ketika suhunya terlalu tinggi. Atau kita sebutnya denaturasi. Ya. Denaturasi itu perubahan bentuk struktur enzim karena suhu biasanya. Biasanya karena suhu tinggi. Bekerja spesifik tadi. Nek maltase bekerjanya memecah maltosa. Amilase bekerjanya memecah amilum. Lipase bekerjanya memecah lemak. Pepsin bekerjanya memecah pepton. Jadi spesifik kan kerjanya gitu. Terus dapat digunakan berulang kali. Ya, karena kan misalnya kita makan juga berulang kali kan, kita kemasukan amilum juga, nasi itu kan amilum toh, roti, mie, terus apa meneh, tepung-tepung, bakwan, ngono kae. Nek bakwan niku ana karbone, ana lemake, meh digoreng kan. Nek dikasih sayur ya berarti ana vitamine. Nah, jadi karena kita makannya juga berulang kali, enzim itu juga dibutuhkannya juga berkali-kali. Nanti rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, meskipun dia mempercepat reaksi dan sifatnya reversibel, gitu.
Tapi tidak semua enzim itu bisa reversibel ya, tidak semuanya. Tapi sebagian besar itu sifatnya reversibel, artinya bisa bekerja bolak-balik. Maltase itu bisa mengubah glukosa menjadi maltosa, atau sebaliknya memecah maltosa jadi glukosa, kayak gitu. Kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, aktivator, produk. Saya mau bicara soal kolaborasimu, itu yang proyek kolaborasi. Itu materinya ini masuk. Materi kolaborasi, proyek kolaborasi itu materinya masuk. Enzim itu bisa diproduksi oleh kulit-kulit buah. Ya. Selain itu karena dia kemarin tidak direbus, ya toh, kemudian dia hanya dicuci dan dimasukkan begitu saja, maka selalu ada kontaminan mikroorganisme yang masuk ikut ke dalamnya. Karena kan kita membuatnya nggak steril kan. Sehingga apa? Sehingga di situ pasti ada enzim. Di situ pasti ada enzim yang bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk terutama memecah glukosa. Kan kamu kasih gula Jawa tuh. Ya. Gula Jawa ini dipecah kalau dalam proses fermentasi oleh mikroba atau oleh enzim yang ada pada kulit buah itu secara anaerob, secara tanpa oksigen gitu. Sehingga akan menghasilkan apa? Hasilnya apa kemarin? Etanol sama CO2 kan? Nah, CO2-nya itu muncul berupa gelembung-gelembung itu. Berupa gelembung-gelembung. Nah, mau membuktikan apakah gelembungnya itu oksigen atau gelembungnya CO2, maka dikasih indikator, kasih tabung reaktor. Nah, di tabung reaktornya kenapa dikasih apa kemarin CaOH2 ya? Nah, karena CaOH2 itu ngiket CO2. Dia ngiket CO2. Dan untuk membuktikannya lagi bahwa itu adalah CO2, maka dikasih indikator itu. Kalau sekarang CaOH2 ditambah dengan CO2, maka akan bereaksi menjadi CaCO3 kan? CaCO3 sifatnya lebih garam netral kan? Sementara CaOH2 itu basa. Basa naik kemudian jadi lebih netral, biasanya lalu pH-nya turun. Mungkin dari pH 13 jadi 9, ya nggak? Kemarin terjadi begitu nggak? Kemarin punyaanku turun 1 pH. Turun 1 pH, yang lain turun nggak? Turun, Bu. Ada yang turunnya jauh nggak? Piro? Sampai 7, dari pH berapa sampai berapa? 13 sampai 7. Kamu pakai indikator apa? Oke. Terus warnanya jadi apa? Dari apa jadi apa? Jadi jernih. Itu berapa lama dia sampai jadi jernih kurang lebihnya? Oh, semalam langsung jernih. Sing bukan kontrol, sing kamu dapat gelap apa dapat terang? Gelap. Yang gelap Berarti makan waktu agak lebih lama dibandingkan kontrolnya toh? Pasanganmu sopo? Angelic punya Angelic yang terang berarti ya? Atau yang Iya, Bu, terang. Yang terang gimana Angelic? Aku 4 sampai 5 hari sih, Bu, baru jernih. Baru jernih. Kontrolnya? Kontrolnya 3 sampai 4. 3 sampai 4 berarti agak barengan. Iya, Bu. Agak barengan ya. Oke. Nah, kan dengan demikian kita bisa tahu nih, berarti cahaya itu menurut kalian gimana kemarin? Cahaya itu mempengaruhi proses fermentasinya enggak?
Kalau dilihat dari data itu. Berpengaruh nggak? Berpengaruh kan? Iya, Bu. Nek sing gelap dengan sing terang, bagaimana pengaruhnya? Rata-rata. Nek gelap itu memperlambat proses fermentasinya atau gimana? Kalau yang terang juga gimana? Memperlambat atau mempercepat? Nek menurut kalian kemarin? Coba sih, Laser ya. laser sih. Coba sih, cewek lah. Laser wis biasa sering. Kalau punya aku tuh yang gelap lebih cepat, Bu. Kayak yang terang itu berubah indikatornya lama, jadi kayak menghambat kayaknya. Kalau yang terang menghambat Kayaknya gitu. dibandingkan kontrol. Iya, dibandingkan kontrolnya kayak warna indikatornya tuh berubahnya lama gitu. Antara yang gelap dan yang terang. Yang terang sama yang kontrol. Yang terang lebih lama. Yang terang lebih lama. Oke, kalau yang gelap juga lebih lama dibanding kontrol. Yang gelap lebih cepat gitu kayaknya. Dibanding kontrol Iya. lebih cepat. Oke. Yang terang lebih lambat. Iya. Oke. Di selangnya indikator yang di gelap itu ada airnya di selang nggak? Atau muncul gelembung di indikator nggak? Muncul, Bu. Tapi cepat yang di gelap. Iya, yang gelap malah cepat. Yang terang tuh kayak satu gitu. Yang punya aku. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang gelap itu beda sama yang terang. Gelapku sama yang biasa kok lebih cepat yang biasa ya, Bu. Oke. Gelap sama yang biasa lebih cepat biasa. Soalnya yang biasa tuh di hari ke berapa? Ke-6 apa ke-7 tuh udah jadi bening. Kalau yang ini aja sampai sekarang masih warna ungu yang gelap. Oke. Yang lainnya gimana? Sama? Kalau punya aku yang terang, yang biasa itu berubahnya lumayan cepet, Bu, jadi kuningnya. Tapi yang terang itu butuh waktunya lebih lama, kayak seminggu lebih gitu, Bu. Oke. Yang disinar. Ya. Yang disinar, berarti lebih lambat ya. Yang di gelap tadi juga ada yang lebih lambat ya. Punya pasanganku yang gelap, kemarin sampai terakhir bikin laporan bersama tuh masih warnanya ungu, Bu. Belum jadi kuning. Berarti lambat juga toh? Iya. Oke, jadi rata-rata cahaya itu ternyata dia berpengaruh pada proses fermentasinya kan. Dibuktikan dari munculnya gelembung dan perubahan warnanya itu lama. Ya enggak? Nah, kalau seandainya tadi ada yang digelap kok lebih cepat, ini ada kemungkinan jenis BO-nya. Jenis BO-nya apa? Karena kan jenis BO itu juga mempengaruhi. Terus posisi air di dalam selang, itu kalau di selangnya itu masih ada sumbatan airnya, maka proses pengeluarannya itu lama banget. Proses pengeluaran gasnya itu kan lama. Ya. Jadi faktornya banyak. Gula yang digunakan juga, air yang digunakan juga. Kalau airnya itu air pam misalnya, itu kandungan kaporitnya tinggi kan sifatnya juga asam tuh. Jadi dia akan lebih mempercepat proses penjernihan airnya kan, proses pengubahan pH-nya bisa jadi. Jadi banyak faktor, bukan salah bukan, tapi banyak faktor yang di luar kendali kita, yang itu sebagai faktor pengganggu gitu loh. Tapi rata-rata kita tahu bahwa ternyata cahaya itu memperlambat proses fermentasi. Nah, kenapa kok dia bisa memperlambat proses fermentasi? Ya karena mungkin mikrobanya itu nggak cocok dengan situasi sinar yang seperti itu. Sinar itu pengaruhnya terhadap suhu juga kan. Nah, sehingga si mikroba itu tidak sesuai hidupnya pada kondisi yang gelap atau terlalu terang.
gitu. Sehingga dia tidak bisa keluarin enzimnya, sehingga proses degradasi gulanya, proses penguraian gulanya menjadi CO2 dan etanolnya itu lambat. Gitu loh. Nah, itu kerja enzim yang ada di dalam ekoenzimnya itu. Enzim yang ada di situ tuh banyak kan? Ada amilase, ada lipase, ada protease, pasti ada. Gitu. Oke. Itu bagaimana enzim itu bisa bekerja pada sebuah reaksi, pada sebuah fenomena. Baik, kita lanjutin. Untuk kerja enzim tadi ada dua teori ya. Teori yang lama itu adalah teori gembok kunci. Ini teori lama, lock and key itu gembok kunci itu lama. Jadi kunci itu selalu harus pas dengan gemboknya toh. Kalau kamu punya gembok kok kuncinya beda, kan gemboknya ra iso dibuka. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kalau key-nya itu substrat, kemudian enzimnya itu gembok, kalau dia sesuai ini bisa buka. Enzimnya kan bisa buka. Gitu. Kalau teori gembok kunci, sisi aktifnya ini harus pas dengan substratnya. Plek. Nah, itu kalau gembok kunci. Tapi kalau teori induced feed, itu sisi aktifnya ini fleksibel. Sisi aktif enzimnya ini fleksibel. Ya, tidak berubahnya tidak terlalu banyak misalnya. Jadi harus menyesuaikan dengan substratnya. Oke. Nah, ini bentuknya. Makanya kemarin ada muncul gambar itu. Nah, ini kan iki pas karena substratnya bentuknya setengah lingkaran, ini segitiga. Ini pas. Gitu. Kayak puzzle neplek-plek gitu. Ini yang lock and key. Tapi kalau industri coba lihat di sini nih. Sisi aktifnya agak beda dengan yang substratnya. Tapi ketika dia nempel jadi kompleks enzim substrat, nah dia menyesuaikan, jadi pas. Sehingga lalu dia jadi produk seperti ini, tapi dia kembali lagi ke posisi semula enzimnya. Karena kan dibilangnya dia ikut bereaksi, tapi dia mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak bereaksi. Tidak berubah setelah juga dipakai. Itu ya. Nah, ini bagaimana pengaruh konsentrasi enzim. Nanti saya carikan praktikumnya yang berkaitan dengan enzim katalase. Nanti bisa cari di YouTube juga. Nyari-nyari dulu. Enzim katalase itu adalah enzim yang biasanya kita gunakan di laboratorium untuk percobaan tentang enzim ini, kerja enzim. Enzim katalase itu enzim yang ada pada beberapa organ tubuh. Antara lain yang paling banyak itu di hati. Ya, entah hatinya sapi, hatinya ayam, hatimu pun. Nah, itu banyak sekali enzim katalase. Dan enzim katalase ini sifatnya dia menguraikan hidrogen peroksid. Bentar. Saya kecilin dulu. Aku nulis lah ya. Karena nanti materi melihat praktikum. Praktikum bagaimana kerja enzim. Katalase. Enzim ini ada pada antara lain ada di hati, ada di jantung, dan ada di beberapa tanaman itu ada juga, saya lupa ya. Tapi yang paling banyak itu di sini. Fungsi dari enzim katalase ini, fungsinya adalah memecah hidrogen peroksida menjadi H2O dan oksigen. Keseimbangan reaksinya silakan ya. Kemudian sifatnya begini. Nah, hidrogen peroksid itu didapat dari mana? Dari sisa metabolisme. Nanti kamu bisa nyari juga sisa metabolisme tubuh yang mana yang menghasilkan hidrogen peroksida. Dan sifatnya ini racun, merusak.
karena dia sangat asam. Sangat asam. Ya, dia sifatnya merusak. Dan dia dilepaskannya di dalam tubuh, kemudian nanti akan dipecah oleh enzim katalase ini menjadi H2O dan oksigen. Nah, ini kan materi-materi yang tidak beracun lagi kan. Air dan oksigen kan materi yang sudah nggak beracun. Maka lalu kenapa hati itu sering disebut sebagai organ penawar racun? Gitu. Dia penawar racun. Antara lain fungsinya adalah ini, antara lain. Bu, permisi Bu. Oh, wis habis Sudah jam 10 ya Bu. Lebih 1 menit. Oke, ya besok materinya yang ini enzim katalase aja ya, supaya kamu bisa mempelajari. Saya kasih videonya, lalu saya kasih tugasnya untuk hari Kamis yang akan datang. Dibaca-baca dulu silahkan. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini dan kontribusinya.